Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Proses Industri Kimia kelas D yang beranggotakan saya sendiri, Siti Berlian Ifadanani, Fitria Nurpenia, Syarif Lutfi Muhammad, dan Kasanova Istiqomah. Kami akan mempresentasikan mengenai amonium bisulfat. Sebelumnya, apa itu amonium bisulfat? Amonium bisulfat memiliki rumus kimia NH4HSO4. Amonium bisulfat yang juga biasa dikenal dengan amonium hidrogen sulfat ini adalah padatan kristal berwarna putih yang sangat mudah larut di dalam air. Begitu juga di dalam metanol. Tetapi, amonium bisulfat ini tidak larut di dalam aseton. Ini adalah produk dari setengah netralisasi asam sulfat oleh amonia. Bahan baku yang digunakan dalam proses amonium bisulfat adalah aseton cyanhydrin, asam sulfat, dan metanol. Amonium bisulfat dikumpulkan sebagai produk sampingan dari rute cyanhydrin aseton ke komoditas kimia metil metakrilat, dan juga dapat memperoleh dengan hidrolisis asam sulfamat dalam larutan air yang akan menghasilkan garam dengan kemurnian yang tinggi. Dekomposisi termal amonium sulfat akan menghasilkan amonium disulfat dan juga amonia. Selanjutnya, sifat-sifat yang dimiliki amonium bisulfat antara lain tidak larut di dalam aseton, lalu produk dari setengah netralisasi asam sulfat, beracun jika tertelan, katalis kimia yang digunakan dalam sediaan rambut, dan jika dipanaskan hingga suhu tinggi, dapat melepaskan asap sulfur oksida dan nitrogen oksida yang beracun. Selanjutnya, dalam aplikasinya, amonium disulfat dapat dinetralkan dengan amonia untuk membentuk amonium sulfat pupuk yang berharga. Ini dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih lemah untuk asam sulfat, meskipun natrium bisulfat jauh lebih umum. Sedangkan dalam kejadian alam, senyawa terkait dari rumus NH4HSO4 muncul sebagai letofiset mineral langka yang diketahui misalnya dari lingkungan kebakaran batu bara. Proses pembentukan amonium bisulfat dapat dilakukan dengan 3 metode, hidrolisis 1, hidrolisis, dan esertifikasi. Proses pembentukan metil metakrilat dari aseton cyanhydrin dengan produk sampingan amonium bisulfat. Pada metode ini dilakukan dengan cara menghidrolisis aseton cyanhydrin. Reaksi yang berlangsung dalam reaktor sebagai berikut. Proses selanjutnya, ekstraksi metariklamid sulfat dengan metanol berlebih dalam reaktor sertifikasi atau reaktor alir berpengaduk untuk mendapatkan produk metil metakrilat dengan produk samping amonium bisulfat. Reaksi yang berlangsung dalam reaktor sertifikasi sebagai berikut. Nomor 2. Hidrolisis asam sulfamat di dalam larutan air. Pada metode ini dilakukan dengan cara menghidrolisa asam sulfamat dalam air yang menghasilkan garam dengan kemurnian yang tinggi. Reaksi yang berlangsung dalam reaktor hidrolisis sebagai berikut. Dekomposisi termal amonium sulfat. Pada metode ini amonium sulfat dipanaskan pada suhu tinggi dan menghasilkan amonium disulfat dan amonia. Reaksi yang berlangsung sebagai berikut. Proses produksi untuk amonium bisulfat yang paling aman adalah dengan memperoleh dari hasil samping proses pembentukan metil metakrilat dan dari aseton cyanhydrin atau ACH. Reaksi yang berlangsung dalam reaktor hidrolisis sebagai berikut, dan reaksi yang berlangsung di dalam reaktor sertifikasi sebagai berikut. Diagram alir kualitatif.
Dapat diamati, ini merupakan gambar diagram alir kualitatif dari amonium bisulfat. Secara garis besar, proses produksi yang paling aman untuk memproduksi amonium bisulfat adalah dengan memperoleh dari hasil samping proses pembentukan metil metaklira dari aseton sianohidrin. Teknologi ini dilakukan dengan cara menghidrolisa aseton sianohidrin untuk menghasilkan metakliramin sulfat. Aseton sianohidrin direaksikan dengan asam sulfat berlebih. Asam sulfat berfungsi sebagai reaktan, katalis, dan pelarut untuk reaksi. Reaksi ini berlangsung di dalam reaktor tangki alir berpengaduk pada suhu 80 hingga 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Kemudian diikuti dengan proses pemanasan singkat thermal cracking pada suhu 120 hingga 160 derajat Celcius dan tekanan 1 atm untuk mengkonversi produk samping menjadi metakliramin sulfat. Proses pada tahap ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam dengan 7 konversi 90 hingga 98%. Proses selanjutnya ekstraksi metakliramin sulfat dengan metanol berlebih di dalam reaktor esterifikasi pada kondisi operasi suhu 100 hingga 150 derajat Celcius dan tekanan 7 atm untuk mendapatkan produk metaklirat dengan produk samping amonium bisulfat. Perhitungan proyeksi kapasitas pabrik di tahun 2025. Ada 2 poin yang akan dihitung pada proyeksi kapasitas pabrik. Yang pertama, supply demand. Yang kedua, ketersediaan bahan baku. Sebelum menghitung supply demand, maka ada beberapa data yang harus diketahui. Yang pertama, data impor. Yang kedua, data ekspor. Yang ketiga, data produksi dalam negeri. Yang keempat, data konsumsi dalam negeri. Data-data tersebut disediakan atau disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut. Selanjutnya, jika data-data tersebut sudah diketahui, maka tinjauan supply demand dapat dihitung. Yang pertama, diperoleh impor sebesar 91.236,4 ton. Yang kedua, ekspor sebesar 164.126,4 ton. Yang ketiga, produksi sebesar 7.000 ton. Yang keempat, konsumsi sebesar 120.000 ton. Maka diperoleh nilai supply, demand, dan peluang kapasitas pada tahun 2025 yaitu supply sebesar 161.236,4 ton, demand sebesar 284.126,4 ton, dan peluang kapasitas sebesar 122.890 ton. Jadi diperoleh kebutuhan amonium bisulfat di Indonesia pada tahun 2025 sekitar 122.890 ton per tahun. Atas berbagai pertimbangan di atas, maka perencanaan pabrik amonium bisulfat akan dibangun pada kapasitas produksi sebesar 122.890 ton per tahun guna mencukupi kebutuhan amonium bisulfat baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, untuk menghitung kebutuhan bahan baku, maka ada 3 data yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, data pabrik penghasil aseton sianohidrin. Yang kedua, data pabrik penghasil asam sulfat. Dan yang ketiga, data pabrik penghasil metanol. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Setelah data-data tersebut diperoleh, maka tinjauan ketersediaan bahan baku dapat dihitung. Berdasarkan data-data, maka diperoleh kapasitas bahan baku dari amonium bisulfat di antaranya. Yang pertama, ketersediaan metanol sebesar 800.000 ton. Yang kedua, ketersediaan asam sulfat sebesar 2.400.000 ton.
Yang ketiga, ketersediaan aseton sianuhidrin sebesar 2 juta ton. Maka peluang kapasitas pabrik dengan konversi 100% dapat didirikan karena peluang kapasitas lebih kecil dari persediaan bahan baku, sehingga tidak dikhawatirkan akan kehabisan bahan baku dalam memproduksi amonium bisulfat. Poin keempat, melakukan studi literatur terkait keamanan bahan. Ditinjau dari MSDS, amonium bisulfat memiliki rumus molekul NH4HSO4 dengan fase cair tidak berwarna, dengan berat molekul 115,11 gram per mol, dengan titik didih 490 derajat Celcius, dengan spesifik gravity 1,248, dengan densitas 1247,8760 kg per meter kubik, dengan kelarutan yaitu larut dalam air dengan 767 mg per mililiter dan metanol dengan kemurniannya 98% dan impuritas maksimal 2% asam sulfat. Reaktivitasnya produk reaktif dengan toksisitas dapat menyebabkan iritasi dan luka bakar kontak langsung dengan kulit, mata, dan bagian sensitif lainnya atau bersifat korosif. Stabilitas kimia yaitu produk yang stabil di bawah suhu normal atau ambien dan tekanan, dengan kemungkinan reaksi berbahaya yaitu panas tinggi dalam wadah tertutup, dengan kondisi yang harus dihindari yaitu panas tinggi dan kondisi kebakaran. Penanganan bahan berdasarkan MSDS jika Diamond Hazard menunjukkan angka lebih dari sama dengan 2. Diamond Hazard adalah sebuah label yang digunakan oleh personel darurat dengan cepat dan mudah mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan dari suatu material berbahaya. Diamond Hazard MSDS yang dimiliki amonium bisulfat dengan klasifikasi sistem dari angka 0 sampai 4, dengan 0 menyatakan tingkat bahayanya sangat rendah dan 4 menyatakan tingkat bahaya paling tinggi. Pada MSDS amonium bisulfat, bahaya kesehatan berada pada tingkat ke-1 dan bahaya kebakaran berada pada tingkat ke-0, sedangkan bahaya reaktivitas berada pada tingkat ke-1. Pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja pada pernapasan, pastikan bahwa personel medis mengetahui materi yang terlibat dan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri mereka sendiri. Bawa korban ke udara segar, berikan pernapasan buatan jika korban tidak bernapas. Jangan menggunakan metode mulut ke mulut jika korban menelan atau menghirup zat tersebut. Berikan pernapasan buatan dengan bantuan Pocket Mask yang dilengkapi dengan katup satu arah atau alat kesehatan pernapasan yang tepat. Berikan oksigen jika sulit bernapas. Kontak kulit dan mata, lepaskan dan isolasi pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Jika kena bahan, segera basuh kulit atau mata dengan air mengalir setidaknya selama 20 menit. Untuk kontak kulit ringan, hindari menyebarkan bahan pada kulit yang tidak terkena. Jaga agar korban tetap tenang dan hangat. Efek pemaparan, terhirup, tertelan, atau kontak kulit dengan bahan dapat tertunda. Pada pencernaan, dapat mengiritasikan saluran pencernaan akibat tertelan. Penanganan jika terjadi kebakaran. Pada kebakaran, tidak mudah terbakar, tetapi dapat terurai jika dipanaskan dan menghasilkan asap korosif atau toksik. Ledakan dapat meledak jika dipanaskan. Media pemadaman kebakaran. Petugas pemadam kebakaran harus memakai alat bantu pernapasan mandiri atau SCBA dan perlengkapan pemadam kebakaran lengkap. Menjaga wadah atau wadah penyimpanan di area api didinginkan dengan semprotan air. Pemanasan produk ini akan mengembangkan sulfur dioksida yang parah, iritasi pernapasan. Padamkan api dari jarak maksimum atau gunakan penahan selang tak berawak atau nozzle monitor. Jangan sampai air masuk ke dalam wadah. Dinginkan wadah dengan banyak air sampai setelah api padam. Penyimpanan. Simpan di tempat yang berventilasi baik.
Jangan simpan pada bahan yang mudah terbakar di area penyimpanan pembuluh. Jauhkan dari sumber panas atau nyala api. Simpan tas dinding dan yang lebih kecil wadah dari sinar matahari langsung pada suhu sedang. Proteksi diri. Kenakan sarung tangan karet, neoprena dan celemek, kacamata kimia, dan pelindung wajah penuh. Jika dalam keadaan kebakaran, kenakan alat bantu pernapasan SCBA bertekanan positif. Kenakan pakaian pelindung bahan kimia yang secara khusus direkomendasikan oleh produsen. Ini mungkin memberikan sedikit atau tidak ada perlindungan thermal. Pakaian pelindung petugas pemadam kebakaran struktural memberikan perlindungan terbatas hanya dalam situasi kebakaran. Tidak efektif dalam situasi tumpahan di mana kontak langsung dengan bahan mungkin terjadi. Fungsi atau manfaat produk. Poin A. Agrikultur. Berkaitan dengan pertanian, termasuk pemeliharaan peternakan hewan dan penanaman tanaman. Poin B. Industri manufaktur meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, perburuan, manufaktur makanan, minuman, dan produk tembakau. Poin C. Pestisida bahan inert. Poin D. Bahan kimia pertanian atau non-pestisida. Poin E. Produk pertanian atau non-pestisida. Dan yang terakhir poin F yaitu produk pembersih atau mencuci.